Pemirsa Mozaik Islam, penggusuran sepertinya bukan pemandangan aneh di Indonesia, terutama di kota besar seperti Jakarta. Dengan berbagai dalih, pemerintah kerap menggusur rumah rakyat kecil. Di antara penggusuran tersebut, banyak yang diwarnai protes dan perlawanan oleh warga. Tak heran, bentrok pun kerap terjadi, beberapa di antaranya bahkan memakan korban jiwa. Dan tahukah Anda pemirsa, fenomena penggusuran ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia. Di berbagai negara, rakyat kecil juga kerap menjadi korban dari tindakan pemerintah yang menggusur mereka. Seperti yang berlangsung di Tiongkok berikut ini. Hebatnya, aksi penolakan ini dilakukan oleh seorang balita. Tanpa rasa takut, bocah ini berusaha keras mengusir serta memarahi aparat yang mencoba menggusur lapak dagangan milik neneknya. Bak orang dewasa, sang bocah dengan lantangnya mencemooh aparat yang dianggap tidak memiliki perasaan. Aksi balita ini dilakukan saat aparat kepolisian di kota Chengguan, Tiongkok Tengah menertibkan pedagang yang berjualan di trotoar. Petugas pun terpaksa mundur saat bocah gemuk ini menghardik mereka sambil mengayunkan pipa besi. Ia terlihat sangat kesal dan berlagak seakan-akan menantang aparat. Orang-orang di sekitar banyak yang merekam kejadian itu sambil tertawa. Video yang dirilis pada April 2016 ini menjadi viral dan telah ditonton jutaan kali di laman YouTube. Di Tiongkok ada istilah yang dikenal sebagai rumah paku atau nail house, rumah di mana sang pemilik menolak untuk menerima kompensasi ganti rugi sehingga rumah tetap berdiri dan tidak bisa dibongkar. Rumah itu ibarat sebuah paku yang berdiri dan menolak untuk dipalu. Seperti sebuah rumah berlantai 5 yang berdiri kokoh di tengah jalan yang baru selesai dibangun ini. Pemilik rumah itu, Lau Baogen, dan istrinya bersikeras tidak mau menerima kompensasi dari pemerintah guna pembangunan jalan baru di kota Wenling, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Mereka menganggap kompensasi dari pemerintah terlalu kecil dan tidak mencukupi untuk biaya pembangunan rumah mereka kembali. Setelah bertahan berbulan-bulan, pada 1 Desember 2012, rumah Lau Baogen akhirnya digusur oleh otoritas pemerintah setempat. Pasangan tua yang merupakan peternak bebek ini akhirnya setuju menerima ganti rugi sebesar sekitar 390 juta rupiah. Sebenarnya pemilik rumah rugi karena rumahnya itu baru saja direnovasi dan menghabiskan biaya sekitar 570 juta rupiah. Fenomena rumah paku tak hanya terjadi di Tiongkok, namun juga di Amerika, tepatnya di Seattle. Pada tahun 2006, Edith McPhail menjadi terkenal karena menolak kompensasi senilai 1 juta US dollar sebagai ganti rugi atas rumah mungilnya. Ia terus bertahan walau di sekelilingnya telah dibangun gedung-gedung tinggi. Keteguhan hatinya ini menjadi inspirasi sebuah film kartun Disney yang terkenal dengan judul Up. Edith McPhail menjadi pahlawan di mata rakyat. Ia berani mempertahankan rumah pertaniannya yang telah berusia 108 tahun. Pemirsa Mozaik Islam, dalam pandangan Islam, penggusuran boleh dilakukan dengan syarat pemanfaatannya untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syarak dan dengan ganti rugi yang memadai. Cara terbaik dalam menentukan ganti rugi harus ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Menggusur tanah untuk kepentingan umum pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah dan jumlah pemeluk Islam semakin banyak, ia memperluas masjid dengan membeli rumah masyarakat dengan harga yang pantas dan setelah itu baru merobohkannya. Beliau tidak akan begitu saja menggusur tanpa ganti rugi yang layak. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan penyayang kepada umatnya. Ia juga pemimpin yang melindungi kaum minoritas. Dalam suatu riwayat, saat Mesir dipimpin oleh seorang gubernur Amr bin Ash, salah seorang sahabat Nabi, Gubernur Amr bin Ash ingin membangun sebuah masjid di samping istananya yang megah. Tetapi di wilayah yang akan dibangun masjid, terdapat gubuk reot milik seorang Yahudi. Meski sudah mendapat penawaran harga yang tinggi, yakni 15 kali lipat dari harga pasaran, namun orang Yahudi itu tetap menolak. Gubernur pun akhirnya menggunakan kekuasaannya dengan membongkar paksa rumah milik orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi itu pun pergi ke Madinah untuk mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Laporan tersebut membuat Khalifah Umar bin Khattab marah. Ia pun meminta orang Yahudi untuk mengambil tulang belikat unta yang kemudian digores dengan ujung pedangnya menyerupai huruf alif. Khalifah Umar memerintahkan orang Yahudi membawa tulang itu kepada Gubernur Amr bin Ash. Saat gubernur menerima tulang tersebut, tubuhnya langsung menggigil serta wajahnya pucat pasi.
Ia pun segera memerintahkan untuk membongkar masjid yang sedang dibangun dan membangun kembali gubuk milik orang Yahudi itu. Bertahan berbulan-bulan, pada 1 Desember 2012, rumah Lowbogen akhirnya digusur oleh otoritas pemerintah setempat. Pasangan tua yang merupakan peternak bebek ini akhirnya setuju menerima ganti rugi sebesar sekitar 390 juta rupiah. Sebenarnya pemilik rumah rugi karena rumahnya itu baru saja direnovasi dan menghabiskan biaya sekitar 570 juta rupiah. Fenomena rumah paku tak hanya terjadi di Tiongkok, namun juga di Amerika, tepatnya di Seattle. Pada tahun 2006, Edith McPhail menjadi terkenal karena menolak kompensasi senilai 1 juta US dollar sebagai ganti rugi atas rumah mungilnya. Ia terus bertahan walau di sekelilingnya telah dibangun gedung-gedung tinggi. Keteguhan hatinya ini menjadi inspirasi sebuah film kartun Disney yang terkenal dengan judul Up. Edith McPhail menjadi pahlawan di mata rakyat. Ia berani mempertahankan rumah pertaniannya yang telah berusia 108 tahun. Pemirsa Mozaik Islam, dalam pandangan Islam, penggusuran boleh dilakukan dengan syarat pemanfaatannya untuk kepentingan umum yang dibenarkan oleh syara dan dengan ganti rugi yang memadai. Cara terbaik dalam menentukan ganti rugi harus ditempuh melalui musyawarah atas dasar keadilan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Menggusur tanah untuk kepentingan umum pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab diangkat sebagai khalifah dan jumlah pemeluk Islam semakin banyak, ia memperluas masjid dengan membeli rumah masyarakat dengan harga yang pantas dan setelah itu baru merobohkannya. Beliau tidak akan begitu saja menggusur tanpa ganti rugi yang layak. Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang adil dan penyayang kepada umatnya. Ia juga pemimpin yang melindungi kaum minoritas. Dalam suatu riwayat, saat Mesir dipimpin oleh seorang gubernur Amr bin Ash, salah seorang sahabat Nabi, Gubernur Amr bin Ash ingin membangun sebuah masjid di samping istananya yang megah. Tetapi di wilayah yang akan dibangun masjid, terdapat gubuk reot milik seorang Yahudi. Meski sudah mendapat penawaran harga yang tinggi, yakni 15 kali lipat dari harga pasaran, namun orang Yahudi itu tetap menolak. Gubernur pun akhirnya menggunakan kekuasaannya dengan membongkar paksa rumah milik orang Yahudi tersebut. Orang Yahudi itu pun pergi ke Madinah untuk mengadukan masalahnya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Laporan tersebut membuat Khalifah Umar bin Khattab marah. Ia pun meminta orang Yahudi untuk mengambil tulang belikat unta yang kemudian digores dengan ujung pedangnya menyerupai huruf alif. Khalifah Umar memerintahkan orang Yahudi membawa tulang itu kepada Gubernur Amr bin Ash. Saat gubernur menerima tulang tersebut, tubuhnya langsung menggigil serta wajahnya pucat pasi. Ia pun segera memerintahkan untuk membongkar masjid yang sedang dibangun dan membangun kembali gubuk milik orang Yahudi itu. Pemirsa Mozaik Islam, Allah Ta'ala telah mencurahkan kesempurnaan nikmat kepada para hambanya berupa rumah yang berfungsi memberikan ketenangan bagi mereka, tempat berteduh dari panas dan hujan, tempat berlindung dari segala macam bahaya, dan juga banyak manfaat lainnya. Hunian yang baik menurut Islam adalah hunian yang memberikan ketenangan dan tidak membahayakan. Maka jelas, membangun hunian di pinggir dan bantaran sungai termasuk membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Islam juga melarang keras orang yang mengambil tanah milik orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang mengambil tanah meskipun sedikit tanpa haknya, maka dia akan ditenggelamkan dengan tanahnya pada hari kiamat sampai ke dasar 7 lapis bumi." Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh pemimpin dan orang yang dipimpin untuk berlaku adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." Al-Quran Surat An-Nahl ayat 90.